Kalau seseorang meyakini bahwa seluruh perbuatan wudu itu adalah wajib, fayasihu min wudu, maka sah wudunya. Pokoknya selaku cara dengan wudu ustaz ini wajib sah mana? Ya, mulai niat besok kentok anu bulu anu bau kan selawan. Itu ya, arahnya dengan awam. Dia tahu niki ilmu paling gampang jaring kan? Berarti al-amila mazhabalahu, dengan awam niki dinarak mazhab. Be jalur milu niki kena jari. Kemudian an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Ya. Jadi harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Jadi harus dibersihkan berupa lem, ya, atau berupa cat, ya, atau berupa apapun di situ, getah, duri, ya. Kalau durinya itu setengah di dalam, setengah di luar, nggak bisa sah wudunya. Misal kena si duri makin cek pun naik, luar tong endol-endol setengah, di dalam tahun setengah, lamut mulu nikin dan sah. Ini kalau dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, nggak sah. Kenapa? Karena arak setetes dek kena kulit niki si air, pori-pori niki, lamu melesah antara sintak ke dui niki atau pasak ke dalam. Ya kan dua pilihan niki. Bahaya dua dan ngajar niki. Antara kesintak, berarti kan lolos kan? Amun terpasak berarti dia masuk bagian dalam. Pada marantan sabaru pasang pempes anina nih ke tolong anak sekedi bunga dorong sekedi agak dalam ampura nih ke agak dalam ada yang sampai masuk darah luar nih ke ya putek ini kan berupa cat nih bau nyantai gak bermasalah. Nah nih ke ya, nah jadi an-naqa minal hay an-naqa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, ya, bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u usulal ma'ilal basyarah fayajibu izalatu ma tahtal azafir, maka wajib menghilangkan apapun yang ada di bawah kuku minal ausakhi, berupa kotoran. Nah jadi harus dibersihkan semua, ya. Nah, jadi harus dibersihkan. Kemudian al-ilmu bi fardiyatihi, harus mengerti tentang ilmu cara dengulu dan bau dengan ibadah nu ngawak-ngawak. Oh iya dan nulu nu ustaz kamrullah iya berkentan dan bau harus ngaji berajah nih. Tidak bisa kita ikut-ikutan tentang sesuatu itu, ya. Artinya ya'lama mayyuridul wudu anal wudu'a fardun, harus orang yang berwudu tahu bahwa wudu ini wajib. Ya wajib wudu nanti apa sunat, harus tahu itu kalau itu adalah wajib, ya. Kemudian selanjutnya alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan, harus tidak meyakini bahwa yang wajib di dalam fardu itu sunnah. Denden sa wajib di dalam wudu ini ke sunnah sih dikenan makin. Coba piru fardu wudu niki ada 6. Yang disebut di dalam Al-Quran 4, yang disebut dalam As-Sunnah tambahannya 2, yakni niat dan tertib. Nah dalam mazhab Syafi'i fardu wudu itu ada 6, harus tahu nih. Maka kalau kita tidak tahu, ya ini bermasalah nanti. Jadi harus tidak meyakini bahwa yang fardu itu adalah sunnah. Lamun sebalik berarti bermasalah. Aneh sarian kena wajib bes lapor nonin kan. Amun tidak tahu kan selesai aman dari ini. Lagu lamun dewa ngaji marah niki kan dia tahu dah tajam. Berbintang ketahuan dia tuh melidih marah niki. Nah ini juga pentingnya majelis fikih, majelis ilmu. Oke? Bukan hanya siraman rohani ya ngaji marah saat niki. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furudun fayasihu minhul wudu'u. Kalau seseorang meyakini bahwa seluruh perbuatan wudu itu adalah wajib, fayasihu minhul wudu'u, maka sah wudunya.
pokoknya selaku sak cara dengan wudu ustaz dia wajib sah mana. Ya, mulai niat besok kentok bulu bawa kan selapuan. Itu ya, arahnya dengan awam. Dia tahu niki ilmu paling gampang jaring kan? Berarti al-amila mazhabalahu, dengan awam niki dinarak mazhab. Jalur milu niki kena jaring. Okay? Nah, jadi kalau dia meyakini semua perbuatan wudu itu fardu, fayasihu min wudu'u, maka sah wudunya. Watarotan, dan terkadang ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun. Terkadang seseorang meyakini saya nganden wah ngaji bahwa selaku pegawaian wudu niki sunnah. Apa efeknya kalau seperti itu keyakinannya, perkataannya? Fala yasihhu minhul wudu'u, maka diensah wudhu. Iya, artinya sembahyang makin ke sholat, kita tidak tahu mana rukun dan mana yang tidak rukun. Lamun kena selapun soal dia sembahyang dia rukun sunnah doang, dia sah sembahyang. Lagu saya ngajak milu-miluan dia sampai kena rukun. Nah, iya ngaji pokoknya dia ketahuan sampai juga rukun deh, pokok selapun pegawaian dia rukun sah sembahyang. Ya, bukan yakinin dijaring kan, tapi sebaliknya bermasalah, maksudnya sebaliknya bermasalah. Ini kalau dia yakini bahwa seluruh perbuatan wudu itu sunnah, pada yasihu minhul wudu, maka tidak sah wudunya. Ya, watarotan, dan terkadang ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Terkadang ada sebagian orang pokok di dalam wudu arak sak fardu wudu, arak sak sunnah munin. Lagunin tahu beda biasa sunnah biasa wajib. Ya. Fa fihi tafsilun, maka dalam hal ini ditafsir. Dibagi dua pendapat ulama. Maraniki basen. In kana amiyan fayasihu bil ittifaq. Lamun batur awam ya sah secara kesepakatan para ulama. Dengan awam niki dan yang tahu bedaan. Ini lagu ini saya yakini selapun baru niki adalah sunnah. Iya, saya bermasalah niki. Lagu niki kan jarang, mana niki sak pardun dari sak sunnah. Lagu ini tahu bedaan, yang biasa sunnah kan cuma biasa pardun. Ya. Niki nggih, langsung kena kentok belum pardu, kena mengusap semua rambut kepala, padahal sunnah itu kan. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi sah kalau orang awam. Ingkana aliman, kalau dia orang alim itu ya, la yasihu inda Romli, dan sah menurut Imam Romli. Wa yasihu inda Ibni Hajarin, tapi sah menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau orang alim tidak sah, tidak bisa membedakan mana sunnah mana fardu di dalam wudu niki kan. Bisa kena standar alim niki. Di dalam kitab niki dikatakan babitul alim huna. Adapun standar yang disebut alim di dalam hal ini, huwa man qad ishtaghala bi talabil ilmi. Itu adalah orang yang repot, sibuk dengan menuntut ilmu, ngaji marantan saniki wah niki. Wah, standar alim wah linggih niki tetap ngaji soal kan. Yo, tetap ngaji soal. Segera wali onek sebut depan duduk nonam lemak masa lupa ada. Jadi saat kena standar alim, alimah dengan alim niki itu adalah waman qad ishtaghala bi talabil ilmi, orang yang sibuk dengan menuntut ilmu, au mulazamatil ulama, tapi tetap ngaji dengan alim. Ngaji kena. Waktan yumkinu fi tamyizul faraid, beberapa waktu sehingga dia bisa membedakan B pegawaian sak wajib, B pegawaian sak sunnah, fil adati menurut kebiasaan. Niki bahasa ulama. Jadi namun doa ngaji marah niki sampun yang jelasan perdudu baru alim doa aran sila. Alim barang kan? Nah, berilmu kena tahu cara dengan mulu dendek diyakinin sesunnah jadi wajib atau sawajib selapun jadi sunnah bermasalah. Syukur alhamdulillah tetap mau hadir marah niki. Ya.
Karena kita ini hanya transit jamaah. Saran dengan transit nih ya sebentar. Pada merantan saya Yogyakarta, transit di Surabaya, transit niki nakaran transit bu. Aman telah wah, pada ini nih tantangan transit bahasa niki ibu-ibu nih kan, transit kan? Ya, transit niki mentelah semendak dulu. Itu Yogyakarta mentelah semendak oleh Denpasar atau Surabaya ngelor, Malik lolos, ngone nabi semendak. Nah, semendak. Oke. Tujuan kemana? Jakarta kan? Nah, iya niki hidup niki transit sudah semendak. Amun waseket 6 dase aneh. Wah siap-siap tuh. Karu. Amun 6 dase no kan yo. Rasulullah bahasa maranike umru ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku sekitaran 6 dase, 7 dase. Sampai 100 lebih. Wah, luar biasa sudah itu. Alhamdulillah itu artinya mentola umruhu wa sunna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Tapi yang jelek itu orang yang panjang umurnya jelek pula kelakuannya. Sembayang deh, puasen deh, ngajin deh, lebih umur. Nah, ini kendaraan dan sholah kan? Nah ini jadi pendek tapi manfaatnya besar. Pendek umurnya tapi manfaatnya ya, tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau sekarang ini manfaat yang luar biasa dialami itu ya mencatat itu. Kalau seperti Ustadz Yusuf ini, beliau ini manfaatnya banyak karena rajin nulis. Kalau yang ngaji-ngaji ya generasi setahun, 20 tahun, 50 tahun masih diingat kan? Masih ada jamaah dengar pengajian. Lagu mau habis ngembilinan jamaah dia selesai. Tapi kalau orang yang nulis, woi, sampai berabad-abad masih dikenang itu. Saya nggak masih ada tulisan. Okay? Imam Syafi'i tulisannya masih ada, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Tongguru Bengkel, misalnya masih itu tulisan kan, sehingga kita masih kenal. Sejak arah tulisan surat cinta. Nah jadi ini, ya, ingkana aliman atau kalau tidak nulis ya yang bisa dikenang itu ya berwakaf, itu ya. Mewakafkan tanah untuk jadi masjid, musalla, madrasah, belo, pahala masih nikah, oke? Belo jadi jembatan, jalan umum, yang bisa manfaat untuk orang lain, nikah, oke? Nah ini. Panjang umur itu juga dari amal. Iya. Walaupun umurnya tidak panjang, kadang 30, tapi banyak amalnya itu bisa maknanya panjang. Iya, itu bermakna panjang karena masih dikenang. Ya, karena kita kalau sudah wafat sudah selesai amal ibadah niki jamaah, oke? Kan sesuai hadis itu, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau sudah mati anak Adam itu putus segala amalnya kecuali 3 hal. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Udah individu tetap bacaan Fatihah kan? Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ngaji maraniki makin pelunggu hajahan malik bija jarin ngajahan ay bermanfaat. Ya. Atau sedekah jariah, ya bangun madrasah, pesantren, masjid, musola, niki nggih, walaupun dia sampun ngembilinan, tapi pahalanya tetap ngalir. Ya, tetap ngalir, jalan. Dan disebut-sebut kebaikannya. Niki nggih? Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah izalatun najasatil ainiyati, menghilangkan najis ainiyah. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin fayajibu ghuslatani bil ittifaq. Menghilangkan najis ainiyah kalau dia tidak bisa hilang sekali, maka wajib dibasuh 2 kali. Andil yang anggota wudu ini tempatnya. Ya. 2 kali dibasuh. Sa pertama berarti telangan najis, sa kedua berarti ya temulu, berani ke jaring kan? Ya.
Wa amma idza kanat tazulu bi ghuslatin wahidatin fa indar rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik. Ya walaupun bisa hilang dengan satu kali basuhan, kalau menurut Imam Rafi'i tetap bukan 2 kali basuhan basah. Menurut beliau nih kan? Ya, tapi menurut sebagian ulama kalau dia hilang sekali ya cukup sekali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jaryul ma'i ala jami'ul udwi, mengalirkan air atas semua anggota badan tempat anggota wudu itu. Bi ayyajriya bi tab'i fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw saljin. Maka tidak cukup mengusapkan air di anggota wudu itu dengan bi khirqatin lap aw saljin atau salju batu harus cair dulu. Ya, dicairkan dulu. Nah, jadi ini beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat dari kita melakukan wudu itu.